rame-rame soal makar. Hari ini kita dihebohin dengan narasi makar yang dilontarkan oleh salah satu akademisi yang kita kenal sebagai Prof. Saiful Mujani di suatu acara halal bihalal bersama aktivis demokrasi beberapa waktu silam. Hal tersebut dilontarkan Prof. Saiful Mujani yang kalau tidak salah pidato atau orasi Prof. Saiful Mujani yang saya lihat yang berseliweran di media sosial adalah ajakan untuk menurunkan Presiden Prabowo dengan tekanan publik seperti tahun 96. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Lalu pasca potongan pidato Saiful Mujani itu merebak di media sosial, banyak terjadi pro kontra di masyarakat yang berujung laporan kepada penegak hukum. Mari kita ulas apakah yang dikatakan Prof. Saiful Mujani sudah termasuk makar atau tidak dalam konteks hukum. Berdasarkan yang saya baca, yakni pengertian atau definisi makar adalah niat yang diwujudkan untuk menggulingkan presiden, wakil presiden, pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan permulaan serangan atau kekerasan. Sekali lagi, yang dimulai dengan serangan atau kekerasan. Objek makar itu adalah presiden dan wakil presiden, pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ancaman hukumannya antara 20 tahun sampai dengan hukuman mati. Ngeri ya kalau sudah masuk dalam kategori makar ini. Kembali pada persoalan kita, apakah orasi dari Prof. Saiful Mujani ini sudah termasuk dalam makar? Tentunya kalau kita lihat ini secara objektif, kembali lagi ya secara objektif nih, kita singkirkan dulu tendensi-tendensi politik. Menjatuhkan presiden dengan cara tekanan publik tanpa melalui mekanisme impeach atau sidang paripurna DPR MPR dan hal-hal yang diatur dalam konstitusi, tentu itu sangat bertentangan dengan KUHP. Tapi apakah orasi Prof. Saiful Mujani ini sudah bisa dikategorikan makar? Kan kita kembali lagi lihat di definisi makar menurut KUHP, yaitu dimulai dengan serangan atau kekerasan. Nah, ini kan repotnya. Kalau menurut pantauan kami, belum ada sih serangan atau kekerasan yang mungkin dilakukan oleh Prof. Saiful Mujani CS untuk terang-terangan menjatuhkan Presiden Prabowo. Tapi kan gara-gara orasi tersebut sudah menjadi konsumsi publik, responnya pun tidak bisa kita atur. Ada yang melaporkan Prof. Saiful Mujani, ada yang mendemo kantor konsultan politik beliau, SMRC. Nah, ini yang justru menjadi kegaduhan politik dan konsumsi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lagi tidak baik. Kalau kami melihatnya cukup menyayangkan sih. Artinya
sebenarnya persoalan ini bisa dibicarakan baik-baik. Kalaupun nanti ini dibawa ke ranah hukum, ya tinggal dibuktikan saja apakah memenuhi unsurnya. Tidak perlu ini menjadi suatu konsumsi yang terus digulirkan sehingga masyarakat itu semakin terbelah. Nah, lalu kita melihat ini lebih dalam lagi. Siapa sih Profesor Saiful Mujani? Kalau kita lihat ke belakang secara track record, Prof. Saiful Mujani ini adalah pendiri dari lembaga survei dan konsultan politik SMRC atau Saiful Mujani Research Center. Ini yang kalau kita lihat ke belakang sering melakukan survei terhadap kinerja-kinerja pemerintah pada zaman Presiden ke-7 Joko Widodo. Lalu kalau kita lihat sikap politiknya Prof. Saiful Mujani ini, dari awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai di hampir penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu akademisi yang cukup militan untuk mendukung pemerintah. Tetapi pada pemilu 2024 menjadi berseberangan karena perbedaan pilihan politik, yakni Presiden Joko Widodo mendukung Pak Prabowo, Prof. Saiful Mujani saya melihatnya mendukung paslon yang lain. Ya sehingga wajarlah ada friksi-friksi politik. Nah, tapi apakah friksi politik ini harus terus dipelihara di tengah jalannya pemerintahan Presiden Prabowo di 1,5 tahun ini? Kalau kita melihat sikap istana atau sikap Presiden Prabowo dalam pasca merebaknya pidato ajakan menurunkan oleh Saiful Mujani, kayaknya Presiden Prabowo tuh santai aja. Bahkan beliau mengatakan kalau memang mau menurunkan dia, ya lakukan dengan cara-cara konstitusional atau mungkin nanti menunggu 2029 tidak usah pilih beliau lagi. Ya menurut saya itu sikap yang cukup bijak dari kepala negara untuk meredakan kegaduhan publik. Nah tetapi kan beberapa pendukung beliau ya terus melakukan serangan-serangan terhadap Prof. Saiful Mujani yang sebenarnya sebaiknya itu diredahkan lah kalau kita lihat, karena Presiden Prabowo juga sudah bersikap santai, toh juga sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Yang lebih bijak dan lebih baik dilakukan adalah mengawal kasus itu secara hukum sehingga nanti terbukti atau tidak memenuhi unsur makar sesuai dengan KUHP. Nah, saya mau memberikan pandangan sekaligus penutup terkait persoalan isu makar ini. Kita menghormati setiap kritik dan perbedaan pandangan sesama anak bangsa, baik itu yang mendukung pemerintah maupun yang mengkritisi pemerintah. Saya banyak belajar melihat sikap kenegarawanan Pak Prabowo dalam mencikapi konflik-konflik di publik. Saya melihat kalau kita ikutin perjalanan Pak Prabowo mulai dari dia bertarung di pemilu 2014 sampai menjadi presiden pada saat ini, bagaimana serangan-serangan terhadap beliau baik itu pribadi maupun itu hoax, beliau selalu mendekapi itu dengan sangat santai dan sangat bijak. Nah, ini yang harus kita tiru dan harus kita sikapi secara dewasa. Karena kembali lagi ya, persoalan utama hari ini adalah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Masyarakat butuh solusi yang nyata terkait perbaikan ekonomi hari ini. Bukan kegaduhan-kegaduhan seperti ini.
Sehingga kami menaruh harapan kepada Presiden beserta jajaran pemerintah untuk segera memberikan solusi kepada rakyat. Saya yakin dan percaya kalau ekonomi sudah pulih dan berjalan dengan baik, orang yang ngajak menurunkan Presiden Prabowo juga nggak ada yang mau ngikut. Nah, ini makanya pesan yang kita harus renungin dan kita ambil ini secara positif. Demikian pandangan dari saya. Terima kasih.